Baik Ibu, silakan tarik nafas. Tahan sebentar. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa berbuat baik untuk diri, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, salam merupakan doa. Saya mendoakan semua ibu-ibu yang insya Allah solihah, baik hati, dermawan, pastinya nggak sombong. Ya. Tapi rasanya salam sayang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Gak ada yang bilang cakep nih. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudaraku seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Komunitas apa ini Bu? Senam yoga ya. Ibu Yanti ya. Ya, semoga Bu Yanti dan keluarga besar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu semua pun kita mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat semuanya sehat semua Ibu ya. Sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doain putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik solih-solih ya. Amin. Bersyukur kita kepada Allah di penghujung Sa'ban Jumat, karena beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Ramadan kapan Bu? Jadi Ramadan kapan? Ya, Ramadan sebentar lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar, dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bu, pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah.
Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Karena itu pula doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu pula doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Nggak ada yang amin nih? Aduh, lama banget sih, siapa bapain dulu ya. Saya ulangi lagi. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Ya. Jangan, kita harus selalu optimis ya, harus selalu optimis ya. Nah, karena Allah menyatakan anak idza dauni abdi bi, aku akan mengikuti sangka duga hambaku. Jadi seorang muslim mukmin itu, biasanya saya kata pengingat itu di akhir, ini di depan aja deh ya. Seorang muslimah yang baik itu dia harus selalu optimis, tidak pernah pesimis. Wassalamualaikum. Ya, akhirnya datang juga. Seorang muslimah yang baik itu dia harus selalu optimis, tidak pernah pesimis, tidak sinis, dan juga tidak suka memponis, apalagi ngemis, najis. Itu kata Ustaz Akhlis, berarti bukan hadis gitu ya. Ibu bersyukur kita kepada Allah. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah. Istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, kafir dan ingkar. Istrinya Nabi Lut, kafir dan ingkar. Padahal suaminya Nabi. Nabi Ibrahim, bapaknya kafir dan ingkar. Bahkan paman Rasulullah hanya diminta, Qul ya amin la ilaha illallah, paman katakan bagimu surga, itu pun tak terucap. Alhamdulillah, kita ini bukan siapa-siapa, keponakan Rasul juga enggak kita, Bu. Tapi Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka ini patut betul-betul hidayah ini kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kita pertahankan hingga hembusan napas yang paling akhirnya. Amin. Ibu, saya menggunakan targhib, bukan tarhib. Apa bedanya? Iya. Apakah itu yang dimaksud? Rupanya bukan itu yang dimaksud. Ibu, kalau tarhib, ibu ini di sini paling sedikit sudah berpuasa minimal di antara ibu ini sudah 30 kali minimal. Masa tarhib? Tarhib artinya menyambut. Masa nyambut terus? Maka kita gunakan targhib. Targhib apa? Cinta, senang dan rindu. Dan kita belajarnya dari sahabat Nabi. Sebelum turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum Yahudi dan Nasrani singkatnya, bahkan rahib pendeta mereka katakan, "Hei, kaum muslimin, agamamu itu enggak benar, nabimu itu enggak benar." Untuk apa? Untuk menggoncangkan keimanan dan keyakinannya. Maka orang yang beriman mengatakan, oh enggak, agama kami benar, pasti benar. Karena Allah menyatakan, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Ini mungkin saja belum turun ayatnya, enggak mungkin. Sebab kalau nabimu benar, agama pasti syariatnya semua nabi itu sama, ada puasanya. Sejak zaman Nabi Nuh, sejak zaman Nabi Daud, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semuanya ada puasanya. Nabi Musa, Nabi Isa ada puasanya. Ini yang enggak ada. Sekiranya ada ayat yang menjelaskan tentang wajibnya puasa, syariat puasa, kami akan beriman. Sebelum turun ayat Al-Baqarah 183. Tapi apa yang terjadi?
ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana reaksi mereka? Ternyata hanya sebagian kecil saja, Bu, dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mau beriman, yang mau Islam. Kenapa? Karena egonya, karena gengsinya. Karena alasannya Nabi Muhammad bukan dari keturunan Yahudi. Itu menunjukkan memang ketika kita ingin menjadi orang yang baik, harus melepaskan hal-hal yang menjadi penghalang hidayah. Ibu tahu? Contohnya tadi, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Kafir. Istrinya Nabi Lut. Siapa istrinya Nabi Lut? Bulut. Ya. Istrinya Nabi Lut, Bu? Istrinya Nabi Nuh? Ya sudah. Ya Allah, ya Allah. Baik Ibu. Nah, jadi kita belajarnya dari sahabat Nabi setelah turun Al-Baqarah 183 tadi. Saking tadi bukan hanya tarhib lagi tapi targhib. Baru 3 tahun jalankan saum, datang beberapa sahabat Nabi kemudian menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa sih saum Ramadan ini kok diwajibkan kok hanya 1 bulan ya Rasul? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Rasa-rasanya di antara kita enggak ada yang tanya seperti itu. Yang ada puasanya diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap hari tiap malam dihitungin terus. Alhamdulillah contreng. Udah 12, apalagi kalau 20. Udah menjelang akhir itu udah gak fokus nih, udah ada konsum. Ya. Itu bedanya. Sahabat Nabi senang cinta dengan Ramadan, ingin berlama-lama dengan Ramadan. Nah kalau kita kebanyakan masih inginnya cepat selesai. Ini ada perbedaan perkiraan, Bu. Muhammadiyah diperkirakan tanggal 18. Pemerintah dan Nahdlatul Ulama diperkirakan yaitu tanggal 19. Jadi terbagi menjadi 3. Kalau itu betul menjadi 3. Yang pertama adalah Muhammadiyah, yang kedua adalah yaitu pemerintah dan NU. Ada lagi yang ketiga yang nggak puasa langsung hari raya. Nggak puasa tapi langsung hari raya. Baik Bu, berita gembiranya. Karena ada 2 hal penting yang harus kita perhatikan. 1, berita gembiranya saum Ramadan ya dengan warningnya. Dan saya harapkan setelah materi ini saya sampaikan, saum kita tahun ini adalah yaitu saum yang betul-betul berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadikanlah saum Ramadan ini adalah saum Ramadan yang terbaik, jangan terakhir. Siapa yang mau terakhir silakan. Yang terbaik ya. Berita gembiranya, Bu. Karena waktunya saya akan meringkas seringkas mungkin, tapi insya Allah akan bisa Ibu mudah menyimaknya. Kata Rasulullah, kita baca dulu hadisnya berita gembiranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Perhatikan berita gembiranya, Bu. Langsung dengan penjelasan puasa yang benar semestinya dilandasi dengan 3 hal. Apa artinya? Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, 1. Dengan ilmu yang benar, 2. Dan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Kalau secara arti tadi, barang siapa menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, wahtisaban dengan perhitungan, maka akan diampuni kesalahan dan dosanya. Berikut langsung penjelasannya. Iman yang benar, puasa yang benar itu, saum yang benar itu dilandasi dengan 3 hal. Iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jika puasa kita betul-betul dilandasi dengan 3 hal ini tadi, iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, paling tidak Allah berikan kepada kita 3 hal. Boleh ditulis, dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar dia. Apa itu? Siapa yang puasanya, saumnya benar, landasannya iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan Allah, akan diberi oleh Allah paling tidak 3. Yang pertama apa? Diampuni kesalahan dan dosanya.
Nggak ada yang amin nih? Emang nggak punya dosa ibu? Diampuni kesalahan dan dosanya satu. Yang kedua dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang ketiga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau tiga tadi landasannya benar. Ibu pilih yang mana? Diampuni kesalahan dosanya, dicintai diridhoi oleh Allah, atau dimasukkan ke dalam surganya Allah? Pilihlah yang kedua. Dicintai dan diridhoi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dan diampuni kesalahan dan dosanya. Maknanya tiga-tiganya. Anda luar biasa dan nampaknya juga biasa di luar ya. Masya Allah. Itu landasannya harus benar dulu. Berita gembiranya itu. Tapi ada berita warningnya. Apa warningnya? Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak yang berpuasa tidak dapat nilai kebaikan dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Apa sebabnya? Dia berpuasa tidak dapat nilai kebaikan pahala darinya, melainkan hanya lapar dan haus. Satu, Bu, ini yang perlu diingat. Ketahuilah yang menyebabkan berpuasa tapi tidak dapat nilai kebaikan pahala darinya. Yang pertama, karena suka marah-marah. Ibu pernah marah? Tanggal berapa? Tapi ada juga ibu-ibu tuh yang unik ya. Kalau bulan Ramadan tuh marahnya pakai ngancam. Awas nanti kalau maghrib kamu, katanya gitu. Karena dia tahu kalau pas lagi puasa marah bisa berakibat lapar dan haus. Maka marahnya nanti maghrib, katanya. Awas nanti kalau maghrib. Alhamdulillah begitu maghrib dia enggak ingat. Alhamdulillah. Satu, marah-marah. Dua, dusta. Hati-hati, Bu. Sampai-sampai dalam hadis dijelaskan Allah nggak peduli. Kamu berlapar-lapar haus, kamu nggak sahur, nggak akan diberi nilai pahala kebaikan. Kalau pada waktu puasa itu kamu berdusta. Bu, biasanya yang suka berdusta itu ibu-ibu atau mak-mak? Oh, nggak enak lah pertanyaan itu ya. Bu, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Dua-duanya parah banget kalau gitu. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Kalau ibu bilang suami, itu ada kelanjutan pertanyaan, Bun. Apa itu? Dulu nemunya di mana? Astagfirullahaladzim. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Mama minta uang, nggak ada, dusta. Suami tanya baik-baik, Ma, Bu, Dek, yang uang belanja masih nggak habis, ngerti nggak sih? Dusta. Teman sahabat datang, Assalamualaikum, Jeng, tolong dong dibantu, aku pengen pinjam uang nih, tolong dong dibantu. Aduh, maaf, nggak ada, padahal ada, dusta. Enggak, Ustadz, ini teman ini kalau ngutang, aduh Ustadz, habis itu nyebelin banget, janjinya 2 bulan jadi 2 tahun, ditagih marah-marah, nggak nyenengin dah. Kalau ibu tahu sifatnya, kenapa ibu harus ikuti keburukannya? Malah ibu kalau udah tahu sifat cirinya, ibu lebih nyaman, ngomongnya lebih leluasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah tumben datang, ini pasti mau ngutang. Kamu kok gitu sih ngomongnya? Aku hafal banget kok, kamu kalau mau ngutang kan sobaikan gitu kan, Jeng. Maaf ya, Jengnya, jangankan aku itu nggak punya uang, aku punya uang banyak pun nggak akan kasih pinjam kamu. Kapok. Boleh nggak bilang gitu? Harus. Kok harus, Ustaz? Ya. Walaupun kata-kata itu kasar bahkan menyakitkan, tapi benar, jujur apa adanya, tetap berpahala. Dan mudah-mudahan itu bisa menyadarkan orang itu. Daripada ibu bilang nggak ada padahal ada, itu berdusta.
Akibatnya bisa satu berdosa, bisa hilang, bisa kecurian, bisa kena musibah, kena penyakit, malah serem. Jadi jangan ada dusta. Berapa banyak Bu pedagang di bulan Ramadan, pengusaha di bulan Ramadan, mudah-mudahan di negeri kita nggak ada. Itu apa? Ramadan dia mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi sayang puasanya tidak ada nilainya karena berdusta. Aduh, ini modalnya aja belum dapat, padahal dia sudah dapat untung. Aduh, tinggal ngabisin dong. Ini sama kamu aja loh, Jeng. Padahal sama yang lain lebih murah. Itu dusta. Jangan sampai hanya ingin raih keuntungan tetapi ada kedustaan, nggak berkah nanti. Ya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, apa sebabnya puasa kita menjadi tidak bernilai kecuali hanya lapar dan haus? Yang ketiga adalah ghibah, ngerumpi, ngegosip. Gosip makin digosok, cepet banget ya. Hati-hati loh Bu, Ramadan nanti berefek kayak masalah besar ini nanti. Yang ketiga ghibah, ngerumpi, ngegosip. Yang keempat masih dari seputar lidah Bu, ini memang masalah. Menghina, mencela, mengutuk, melaknat, berkata-kata jorok porno. Ini juga menyebabkan puasanya nggak bernilai, termasuk latah. Nggak boleh. Hati-hati canda gurau ya. Persahabatan bisa rusak, persahabatan bisa hancur gara-gara kedustaan ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ini ya kita lakukan karena ini akan merusak. Ya, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, ya, berkata kasar, ya, jorok dan termasuk adalah dalamnya adalah latah. Naudzubillah min dzalik. Jadi Bu, hati-hati. Mohon maaf ya Bu ya. Kalau korop ini sepuh, itu ada nasihat menarik untuk ibu-ibu loh. Dan itu ditujukan untuk kaum wanita. Para pinis pengendi kaakena jining diri gumantung ing lati, ajinirin kok gumantung ing busana. Tok. Ada yang mau menerjemahkan Bu? Ajining diri gumantung ing lati, ajinirin kok gumantung ing busana. Maksudnya apa? Harga diri seorang wanita baik dan tidak itu Bu dari tutur kata bicaranya pertama. Maka kalau seorang laki-laki, seorang suami kok memiliki istri, udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, nyinyir, musibah banget itu. Alhamdulillah, di sini wanita-wanita yang solihah. Amin. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa dzikir istighfarnya, pemaaf, penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Yang keempat yang menyebabkan puasanya nggak bernilai, yang keempat adalah nyakitin anak mertua. Ya tergantung. Kalau istri ke suami, kalau suami ke istri. Hati-hati ketika berpuasa Ramadan, kita nyakitin anak mertua bisa menyebabkan tidak bernilai puasa kita, melainkan hanya lapar dan haus. Hati-hati loh Bun. Ya. Oh ya, tadi kan wanita itu harga dirinya satu karena tutur kata bicara, yang kedua cara berpakaiannya, akhlak perilakunya. Ya. Baik. Kemudian yang kelima yang menyebabkan puasa kita tidak bernilai di sisi Allah melainkan lapar dan haus, uququl walidain. Jahat, durhaka terhadap orang tua. Ibu pahami. Ibu bisa rasakan, ibu bisa melihat fakta nyata dan jelas di sekeliling ibu, di komplek ibu atau di mana ibu tinggal. Lihat, perhatikan, di mana anak yang baik sama orang tuanya kehidupannya jauh lebih baik, lebih berkah dan dimudahkan oleh Allah. Amin. Dibanding anak yang nggak baik sama orang tuanya. Ada aja masalah. Maka Bu pastikan kita tidak punya masalah sama orang tua kita. Ya. Ada orang tua, bahagiakan dia. Siapa yang dia membahagiakan orang tuanya, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah. Tapi siapa yang dia lupa diri terhadap orang tuanya, hati-hati, gak berkah hidup.
Kadang-kadang orang tua itu nampaknya marah, sebetulnya karena sayangnya untuk kebaikan. Tapi kadang-kadang anak nggak bisa menerima itu. Ini berbahaya. Makanya ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan yang keenam, yang ketujuh, yang paling secara umum adalah melakukan kemungkaran, maksiat dan dosa. Hati-hati, ini bisa menyebabkan puasa kita tidak diterima oleh Allah, melainkan hanya lapar dan haus. Itu tadi warning. Nah, Ibu, ada satu kisah menarik. Yang pertama, kaitannya fadilah keutamaan puasa, saum. Apa itu kata Allah dalam hadis qudsi? Kullu amal ibni Adam. Kullu amal ibni Adam, semua amalan-amalan anak Adam untuk mereka sendiri. Ila saum, kecuali kecuali puasa. Saum itu untuk kata Allah, wa ana ajzi bih, dan aku sendirilah yang langsung memberikan pahalanya itu. Baik, contohnya, ini sebelum Ramadan Ibu baca Alif Lam Mim. Ini sebelum Ramadan, satu huruf Rasul tidak katakan ini Alif Lam Mim, bukan satu huruf. Tapi Alif sendiri, Lam sendiri, Mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Itu di luar Ramadan. Tapi begitu masuki Ramadan, satu huruf mendapatkan 100 pahala kebaikan, bahkan sampai 1000 pahala kebaikan. Makanya rugi banget siapa yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan kok tidak tampak kebaikan. Naudzubillah min dzalik, malah keburukan yang tampak. Sungguh celaka orang ini. Orang inilah yang akan rugi. Orang ini yang enggak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu kaitannya dengan salah satu fadilah keutamaan Ramadan. Bu, ada kisah menarik. Dua sahabat yang kaitannya dengan Ramadan. Pernah dengar Bu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Baik, kisahnya begini kisahnya. Sahabat yang pertama masuk Islamnya bulan Syawal. 10 hari sebelum Ramadan dia meninggal. Ini sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua ngelihat temannya meninggal nih Bu, dia tergerak. Dia belum Islam, dia belum iman. Dia terketuk, ya Allah. Tentunya dia nggak melafadzkan ya Allah begitu ya. Ini temanku ini dalam Islam baik sekali dia banyak berbuat kebaikan. Ketika meninggal banyak yang mensolatkan, dia hanya melihat saja. Banyak yang mengantarkan ke pemakaman. Berbondong-bondong. Dia bayangin, aduh baik banget ini orang temanku ini. Dari situlah Allah menggerakkan hatinya, kemudian dia masuk ke dalam Islam. 10 hari sebelum Ramadan dia masuk Islam, hari ke-10 dia meninggal. Pertanyaan saya, yang Islamnya lama yang mana? Sahabat yang pertama atau yang kedua? Yang pertama lah Bu. Yang pertama kan bulan Syawal. Berarti 10 bulan dia sudah Islam. Yang kedua hanya 20 hari kan? 10 hari sebelum Ramadan dia masuk Islam, hari ke-10 dia meninggal. Berarti kan hanya 20 hari Islamnya. Tetapi di akhirat nanti dia akan mendapatkan kedudukan surga yang lebih utama dibanding yang pertama. Kenapa? Karena dia dipertemukan dengan Ramadan dan dia bersemangat, bersungguh-sungguh menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu. Itu rahasianya. Ya, makanya selanjutnya adalah kita akan masuki di ibadah-ibadah yang hendaknya 11 ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Ya. Boleh ditulis, dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar ya. Masyaallah. 11 ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya Bu, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Boleh lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin.
Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Lama banget, harus apa-apain dulu, Masya Allah. Baik ya, ibadah-ibadah 11 ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Ini mestinya materinya 2 jam, Bu, tapi saya simpelkan saja. Yang pertama adalah khatam Al-Quran minimal 1 kali. Ya, minimal 1 kali. Siapa yang di bulan Ramadan dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran, maka di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan. Jangan-jangan dia belum pernah menghatamkan Al-Quran. Malu mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta iman kepada Al-Quran. Kalau Ramadan sampai nggak khatam sekali, minimal 1 kali. Kalau nggak bisa 1 kali, dicoba 2 kali. Ini harus serius, bukan memang lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Kalau nggak ibu paksakan, nggak akan sampai, Bu. Nah, menghatamkan Al-Quran, Bu, kata kunci ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Amin. Jadi kalau mau bahagia, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bu, ini rumus menghatamkan Al-Quran, ini metode ya. Kalau metode ini ibu anggap cocok, ibu pakai. Kalau enggak, enggak masalah. Saya biasanya kalau memulai menghatamkan Al-Quran itu begini, Bu, ngitungnya malam Ramadan, ini malam tarawih berarti malam Ramadan. Biasanya saya memulainya dengan 5 surat. Ibu baca 5 surat ini sudah dapat minimal 2 juz, bahkan lebih. Al-Kahfi, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Kenapa alasannya? Alasannya karena 5 surat ini sering kita dengar, sering kita baca. Dan ayat-ayat yang surat dan ayat yang sering kita baca itu akan lebih cepat kita membacanya dibanding yang kita jarang ketemu sama sekali. Ya. Jadi 5 surat itu, Bu, kalau dijumlah 2 juz lebih. Jadi malam pertama sudah dapat paling enggak 2 juz. Atau kalau enggak saya menggunakan juz 29, juz 30, juz 29 dan juz 28. Kenapa? Alasannya sama. Surat-suratnya, ayatnya bahkan yang sudah banyak kita hafal dan itu juga sering kita ketemu membacanya. Maka itu lebih mudah dan cepat kita membacanya, menyelesaikannya. Atau metode yang ketiga, 10 menit sebelum sholat, 10 menit setelah sholat. Sebelum duhur katakan 10 menit, setelah duhur 10 menit. 10 tambah 10 20, Bu, ya. Kali 5 waktu berarti 100 menit. Dapat itu, Bu, bisa bukan hanya 1 juz. Kalau serius bahkan bisa 1 juz setengah. Anggaplah sambil nyantai, anggaplah itu dapat yaitu 1 juz. Atau metode yang keempat, ibu pakai lembar. Ya, enggak usah banyak-banyak, ya. 2 lembar, ya. 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar setelah sholat. 4 kali 5, 20 lembar, dapat 1 juz juga. Kuncinya bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah, itu kuncinya. Nah, pertanyaannya menarik. Ngaurut nggak apa-apa, Ustaz? Bu, perhatikan, ini ilmunya ya. Yang dikatakan khatam Al-Quran, itu yang terpenting terbaca seluruhnya. Ya, yang dikatakan khatam Al-Quran itu yang penting terbaca
seluruhnya. Mau dari depan kah, mau dari tengah kah, mau dari belakang kah, silahkan. Yang penting terbaca seluruhnya. Jadi ibu ketika lihat Al-Baqarah, waduh langsung panjang. Apalagi bacanya gini bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Baru 3 ayat, kurang berapa lembar lagi? Iya. Enggak kelar-kelar itu. Ya, jadi sekali lagi yang dikatakan hatam Al-Qur'an adalah yang penting terbaca seluruhnya. Apakah dari depan, dari belakang, dari tengah, monggo. Tapi intinya terbaca seluruhnya. Saya punya murid menarik sekali pas hari kelima bu. Hari kelima dari Ramadan dia bilang, alhamdulillah Ustadz, hari ini saya sudah hatam. Hari kelima sudah hatam Al-Quran. Ibu itu umurnya 71. Masya Allah. Saya terus penasaran ya, tanya saya, gimana bun caranya bun kok hari kelima sudah hatam? Saya aja kadang-kadang hari ke-10 atau 15 tinggal situasi keadaan. Kecuali kalau corona waktu itu malah bisa banyak malahan karena kegiatannya memang mutlak di rumah aja ya. Iya Ustaz, alhamdulillah saya ini sudah hatam hari ini hari kelima. Enggak bun, itu gimana bunda membacanya gimana? Kapan mulainya? Saya mulainya sejak Ustaz, awal Syawal bulan lalu Ustaz. Iya, itu berarti bagus bu, berarti dia istiqomah. Daripada sekali membaca 5 juz 1 tahun baru ketemu. Ya, dalam hal ini menurut saya bagus. Cuman kalau ibu-ibu sudah baca nih, sekarang ini sudah dapat 3, 4, 5 juz katakan, begitu masuk ke Ramadan, berhenti. Kenapa? Untuk membedakan, kalau ibu terus kan boleh saja. Tapi nanti kita nggak tahu bu, Ramadan itu kita hatam atau enggak. Karena yang dikatakan hatam Ramadan itu ya pas hari Ramadan itu. Nah nanti setelah Syawal lanjutin aja nih. Yang 5, 7 juz tadi lanjutin aja. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua sholat tarawih. Ibu sholat tarawih nggak usah memaksakan diri harus ke masjid. Ibu bisa dilakukan di rumah. Ketahui di bulan Ramadan sholat tarawih, sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail itu beda nama satu amalan bun. Artinya ibu juga bisa melakukan misalkan di rumah habis sholat isya, saya mengambil 2 atau 4, nanti disambung saja. Ya, kalau di masjid misalkan ngambil 4 rakaat, nanti saya mau sambung di rumah. Kalau memang nggak menyelesaikan di masjid, ya. Mau sahur, boleh. Tapi usahakan kalau ibu memang merasa aduh aku ini khawatir nih nggak bangunin, udah witirnya dulu. Nah nanti malam tinggal tahajudnya tanpa witir. Salat tarawih. Kenapa saya mengatakan tidak harus memaksakan di rumah, tidak harus memaksakan di masjid? Mungkin ada yang jauh dari masjid, ya, atau ada yang kurang karena ada kesibukan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan yang ketiga adalah memberi makanan buka untuk orang yang berpuasa. Pahalanya Masya Allah, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Silakan ibu, mau roti, mau kue, mau kolak, mau kurma, mau buah, mau nasi bungkus, nasi nggak bungkus, nasi padang nggak nasi padang, atau gorengan. Yang penting ini bisa menjadi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa itu. Cuman kalau gorengan bu, jangan ibu memberikan gorengan yang 2005. Karena sekarang sudah 2026 masalahnya. Apalagi 2003, ini lama banget. Ya, itu yang ketiga ya. Baik, memberi makan orang berbuka. Yang keempat isinya 4. Apa itu? Memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Bu, hati-hati. Yang keempat ini dahsyat loh bu, mendoakan orang lain.
Jadi doa-doa yang baik yang kita pintakan kepada Allah untuk teman, sahabat, saudara, tetangga kita itu akan diaminkan oleh malaikat. Kemudian malaikat minta kepada Allah, hamba-Mu ini baik ya Allah, dia mendoakan teman saya. Karena itu Allah doa yang baik kembalikan untuknya. Balik lagi. Ya, jadi memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Mohon maaf, ibu-ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung itu saking buahnya, saking sedikitnya itu. Astagfirullahaladzim. Ibu zikirnya sama ngobrolnya lama mana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Kalau saya banyak tidurnya. Ya. Jadi yang keempat memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Bu, orang yang sering mendoakan orang lain itu Bu nikmat. Saya mau tanya sama ibu. Ibu kalau mau doa mau tidur apa? Gimana doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa amut, atau dibalik Bismika amut wa ahya. Itu kan doanya anak TK, TPA. Ini taman kawak-kawak loh ini. Nih Bu, itu kalau terbangun. Oh iya, Kalau kita terjaga, terbangun, doanya itu. Ini doa mau tidur. Bukan baca, saya tanya doa. Membaca dengan doa beda kan? Ini Bu doa mau tidur. Selain yang itu tadi Bu tambahkan, hidup ibu akan jauh lebih baik, lebih lega, dan tidur ibu akan lebih nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunilah kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti dan menzalimi diriku. Lembutkan hatinya, buang sifat-sifat buruknya, dan berilah petunjuk hidayah kepadanya. Oh ya Allah Bu, kalau kita hidup sudah nggak punya rasa hasad, iri, dengki, benci, dendam pada orang lain, itu karunia dari Allah. Sebaliknya kalau kita masih punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam pada orang lain, itu azab Bu. Ibu tahu nggak apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? Apa? Apa Bu yang ibu ketahui dari 113? 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114. Maksudnya surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan kita biar nggak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu jin, setan atau iblis? Semuanya. Berarti yang ngikutin? Nauzubillah nih. Baik ya. Yang kelima apa? Ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan, sholawat Nabi. Di amalan khusus Bu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslim. Ibu bisa sholawat Nabi? Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Sekali lagi, ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Nah, ini kan masalah. Ditanya bisa sholawat Nabi, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, malah bisa. Lalu kapan jawabmu? Takbir? Tasbih? Tahlil? Sholawat Nabi? Pinter gitu kok. Sholawat Nabi bisa kapan jawab? Astagfirullahaladzim. Ya, jadi yang kelima apa? Sholawat. Yang keenam, tolabul ilm, menuntut ilmu, menimba ilmu, bermajelis ilmu pun. Ibu ngerti? Sekali bermajelis ilmu di bulan Ramadan, saking besar utamanya pahala yang Allah berikan, apa? Masya Allah. Lebih utama daripada 11 bulan di luar Ramadan. Yang hari ini banyak malah
diliburkan. Sekali bermajelis ilmu di bulan Ramadan berpahala besar, lebih banyak dibanding 11 bulan di luar Ramadan. Masya Allah. Baik ya. Jadi kurang tepat kalau majelis ilmu ditutup. Ya. Number 7. Ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah yang ketujuh adalah mengeluarkan zis. Zakat, infak, dan sedekah. Ibu untuk zis ini usahakan Ramadan kita, infak sedekah kita usahakan lebih banyak lah. Ibu kata kuncinya catatannya tentang mengeluarkan zis cuma satu dari saya. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit enggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Bu, ini yang ngeri. Udah sedikit enggak ikhlas, diungkit-ungkit, najis, tau enggak? Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi biar banyak, yang penting ikhlas. Yang kedelapan. Ini enggak ada uraiannya, penyebutan singkat saja. Yang kedelapan, Masya Allah Bu, ini yang kedelapan ini. Apa yang kedelapan? Umroh di bulan Ramadan. Dijelaskan dalam hadis, dalam satu ayat, bagaimana Bu? Barang siapa yang dia berumroh di bulan Ramadan, saking besar pahalanya Pak, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dengan Rasul juga. Saya sarankan ibu-ibu nanti kalau mungkin tahun depan, bukan belum tahun ini, cari ibu yang bisa dapat umrah itu di bulan Ramadan. Mungkin berangkatnya sebelum Ramadan, di sana mungkin hanya dapat 2-3 hari, tapi pas umrahnya di bulan Ramadan, itu pahalanya besar sekali, seperti dia mendapatkan pahala haji beserta Nabi. Pahala haji beserta Nabi lagi coba. Itu saking fadilah utamanya umrah di bulan Ramadan. Bu Tari dan ibu-ibu yang lainnya, saya nggak malu-malu di sini mengumumkan, jika ada di antara ibu-ibu ada yang mau ngongkosin bayarin saya umrah, saya mau banget, betul itu. Gimana Bun? Masya Allah. Ya, jika ada di antara ibu-ibu ini ada yang mau ngongkosin saya umrah, saya mau banget, betul. Sama. Nek podo terus siapa yang bayari? Yarwi. Baik ya. Yang kesembilan, Bu, untuk dua amal ini dijaga betul di Ramadan, terutama ditingkatkan. Yaitu pastikan ya, jaga yang 9 adalah rawatib dan duha. Jangan sampai rawatibnya lepas. Bu, saya tanya, kalau ibu disebut rawatib itu apa sih? Bukan itu yang dimaksud. Kalau itu ibu mesti udah ngerti. Tapi mestinya ketika ibu disebut rawatib, kuantumnya apa? Langsung. Barang siapa yang dia menjaga rawatibnya 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan istana di surganya Allah. Pengertian menjaga berarti bukan hanya sekali jalaninya. Rutin dia jaga betul. Lebih-lebih Ramadan. Kemudian duha. Ya, rawatib dan duha ini betul-betul Ramadan ditingkatkan. Dijaga, ditingkatkan. Ibu ketika duha, saya mau tanya, dua-duanya benar loh ini Bu. Cuman yang ibu lebih sering lakukan yang mana? Pertanyaan saya, ibu, sholat duha yang ibu lebih sering lakukan itu yang 2 rakaat atau 4 rakaat? Dua-duanya benar. Yang lebih sering 4 rakaat, ada yang 2 ya. Kalau ibu bilang 2, itu sejak tahun berapa? Berarti tidak ada peningkatan. Kalaupun masih ada di antara ibu yang 2 rakaat, tidak masalah. Tapi ibu tingkatkan dengan bacaannya. Rakaat yang pertama 7 surat,
Rakaat yang kedua 7 surat. Jadi 2 rakaat pun ibu sudah 14 surat. Bisa mengalahkan yang 4 rakaat hanya 1 surat. Mau tahu caranya? Caranya begini caranya. Rakaat yang pertama setelah ibu baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim An-Nas. Selesai Bismillahirrahmanirrahim Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim Tabat. Idza Al-Kafirun Inna Atayna. Berapa surat? 7 surat. Berarti rakaat pertama ibu sudah dapat 7 surat. Rakaat yang kedua tinggal dibalik lagi dari Inna Atayna. Berarti walaupun 2 rakaat masih 2 rakaat tetapi yang dibaca 14 surat. Itu berarti sudah meningkat. Ibu bisa praktekkan mulai hari ini atau besok. Sehingga nanti ini puasa ini bukan bim salabim. Ramadan ini bukan bim salabim. Nggak bisa mengatakan aku nanti mau baiknya Ramadan ini, nggak bisa. Yang mau dimulai sekarang ini, ya kan Ramadan ini memotivasi kita untuk banyak-banyak berbuat kebaikan kan? Seperti dalam motivasinya apa? Berpacu dalam ibadah. Melodi ya. Ya Allah. Baik ya. Jadi kalau enggak Bu, mulai dulu lah 6 surat. Kalau 6 surat kan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Nanti yang kedua dibalik aja, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau Ibu pakai yang 6 surat atau 3 surat. 3 surat andalan Ibu ada kan? Kalau lagi sholat, surat andalan Ibu apa? Kulhu, Inna Atayna dan Wal Asri. Itu kan surat-surat andalan kalau sholat biar cepat selesai kan. Kalau Ibu bilang 3 kul nggak jujur itu, mestinya 4 kul. Kan kul ya ayyuhal kafirun. Nah, cuman yang baca kul ya ayyuhal kafirun kan jarang yang berani, khawatir nggak kelar. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi dijaga betul Ibu duhanya dan rawatib. Yang ke-9. Sebelum yang ke-10 11, mungkin ada pertanyaan? Ada Ustaz. J. Kan kadang rawatib itu kan di qobla zuhur. Ya. Itu ada yang 2, ada yang 4. Baik. Ibu, kalau Ibu ngambil yang 12 rakaat yang dimaksudkan sholat rawatib berarti bisa dipastikan sebelum zuhur 4 rakaat. Tapi kalau Ibu mengambil rawatib yang 10 berarti 2. Jadi tidak masalah. Jadi kalau yang 4 tetap pelaksanaan 2 salam 2 salam. Tapi kalau Ibu mengambil yang 12, karena begini kan redaksinya itu, kalau kalian tidak bisa ambil yang 12 diberi keringanan, paling enggak ambil yang 10. Nah, berarti yang 10 2 rakaatnya sebelum zuhur. Tapi kalau Ibu mengambil yang 12 berarti yang 4 rakaatnya sebelum zuhur. Begitu aja Bu. Ya, kalau dari itu terlihat dari mazhab apa gimana sih? Enggak, itu penyimpulkan hadisnya jelas. Dohirnya hadis jelas. Ya. Kamu ambil yang 14 kan gitu. Kalau enggak, paling enggak yang 10 kan begitu. Keterangannya begitu. Jadi di poin itu memang Rasulullah sangat menekankan, menganjurkan. Tapi enggak apa-apa Ustaz kalau yang 10. Tidak masalah. Masalah kalau tarawih Yang masalahnya enggak sholat. Baik. Ada lagi Bun? Silakan. Kalau ada yang menyempurnakannya lagi dengan sholat sunnah duha atau sholat yang lain, Itu enggak termasuk rawatib. Itu di luar rawatib. Baik Bun. duha itu kan ada 3 bagian waktu kan? Ya. Maksudnya kalau 2 rakaat maksudnya kayak yang waktu pertama itu Kalau suruh bukan 2, awal duha boleh mengatakan. Tapi sebetulnya kita ambil yang paling aman di luar suruh itu aja. Terus, ya. Jadi Ibu, yang penting bisalah kita mulai kalau sekarang ini anggaplah 6:30 itu sudah masuk kok duha. Sampai sekarang ini 11:30 juga masih bisa karena kan. Jadi sampai setengah jam sebelum azan zuhur itu kita masih bisa lakukan sholat duha. Saya tanya Ibu, sholat duha itu baiknya kapan? Kan enggak, saya pesannya Ibu jam berapa? Jam 10 Ibu? Jam 8 Ibu jenengan? Jam 10. Ada yang jam 9?
Nah, kalau gitu saya tanya, sholat duha itu kapan baiknya? Sholat itu kapan baiknya? Yang penting ngejalanin. Oh, sholat duha itu baiknya jam 9, nggak ngejalanin ini nggak baik. Gitu loh ya. Baik ya, kita lanjutkan. Yang ke-10. Ya, ibadah yang kita tingkatkan di bulan Ramadan. Yang ke-10, 1 sampai 9 tadi kan dari saya, Bun. Gantian dong yang 10 dari Ibu, masa saya terus? Halo? Assalamualaikum. Apa yang ke-10? Iktikaf. Besar sekali pahalanya. Cuman keterangannya yang ini Bu, penjelasannya. Ibu, semua istri-istrinya Rasulullah itu beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Atau hampir semualah istri-istrinya Rasulullah itu beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Nah, untuk ibu iktikaf nggak usah nunggu suami meninggal dulu. Yang penting izin dari suami. Contoh, Pak, 3 malam lagi ini pas malam 21 loh Pak, aku sama teman-teman pingin banget iktikaf. Di mana? Mungkin di Al-Hidayah, di An-Nur, di At-Taqwa, di Al-Maghfirah, ya, di Al-Huda, silakanlah. Masjidnya mana aja nggak? Kegiatannya apa? Ya, baca Quran, muhasabah, kajian ilmu, mendekatkan diri pada Allah. Ini bagus banget sama teman-teman. Terus kamu pulangnya kapan? Kan wajar suami tanya. Sampai kapan? Kamu pulangnya kapan? Ya nanti Pak, kalau udah selesai iktikaf aku baru pulang. Ya udah, kamu iktikaf aja. Terus iktikaf, gak usah pulang-pulang. Terus. Suami bilang begitu Ibu. Ibu tetap iktikaf enggak? Kenapa enggak? Berarti suami tidak ridho kan? Artinya mendudukkannya gini, iktikaf hukumnya sedangkan taat pada suami wajib. Jadi kalau ibu tetap iktikaf udah capek-capek nggak berpahala nanti. Kalau suami bilang begitu. Tapi yang kedua, Pak aku pengen banget sama iktikaf sama teman-teman nih Pak, belum pernah iktikaf. Di mana? Di masjid ini, masjid itu. Kegiatannya apa? Tuntut ilmu, baca Quran, muhasabah, ya pendekatan diri, tazkiyatun nafas dan lain sebagainya. Bagus dong ya. Terus biayanya berapa sayang? Enggak sih, gratis, cuman ikhlas infaknya. Ya udah, ini ada uang 2 juta kalau mau iktikaf. Suami ibu ngasih 2 juta. Papa ridho, papa ikhlas nih ya. Ibu iktikaf enggak? Dikasih 2 juta. Iktikaf enggak? Iktikaf. Ridho dia Bu. Dia ridho ikhlas ngasih 2 juta lagi. Iktikaf enggak? Iktikafnya. Cuman mohon maaf Ma ya. Nanti Mama kalau pulang iktikaf enggak usah kaget kalau di rumah ada yang baru. Halo? Ibu tetap iktikaf enggak? Nanti pulang iktikaf di rumah ada yang baru. Udah ngasih 2 juta loh Bu. Ikhlas ridho. Iktikafnya ikhlas ridho. Ya. Saya tanya ibu tetap iktikaf atau enggak? Mestinya ibu tetap iktikaf. Emang yang baru apa? Mobilnya, motornya, ya perabot rumah. Ya maksud ibu apa? Ya Allah, puasa-puasa kok ngeres banget sih pikirannya. Ya Allah, istighfar Bun. Kenapa ibu ke sana pikirannya? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu namanya istri solihah sayang sama suami ya. Amin ya rabbal alamin. Yang ke 11. Nah, 1 sampai 10 tadi dari saya, yang ke-11 tentunya dari ibu. Bagi ibu yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Ayo pura-pura mikirnya jangan. Zakat tadi kan ZIS. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ziarah kubur, Masya Allah. Mau terakhir atau mau Ramadan Bu itu? Ziarah kubur ya jawabannya baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Kayaknya nggak perlu bikin deh Bu, tinggal pesen aja. Ibu-ibu itu ada yang unik ya, kalau pas lagi nyantai atau lagi apa tiba-tiba paket, ya langsung itu jawab. Tapi gitu COD, pak. Begitu sebut COD, pak tolong pak.
Astagfirullahaladzim. Jadi yang ke-11 adalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus apa? Membersihkan hati, membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Ibu, artinya Ramadan itu apa sih? Membakar. Bakar nih semua penyakit-penyakit hati ini. Yang gibang, rumpi, ngegosip. Contohnya penyakit hati yang paling kadang-kadang nggak sadar, kita sadar apa? Malas dalam ibadah. Ibu pernah malas? Pernah malas? Terus biar nggak malas gimana caranya? Semangat. Iya, biar nggak malas semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Baik ya. Baik, kalau gitu yang terakhir, target jalanin puasa ada 3. Target kita menjalankan puasa saum ada 3. Al-Baqarah 183 sampai 186. Intinya ada 3 target. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum. Jadi orang bertakwa. Uraian takwa nanti saja Bu. Tinggal nanti Bu Tari dipanggil aja lagi ya selanjutnya. La'alakum tatakun. Jadi orang bertakwa. Yang kedua, la'alakum tashkurun. Menjadi hamba yang bersyukur. Bu, hamba yang bersyukur itu tidak pernah berkeluh kesah. Saya tanya Bu, kaitan dengan syukur. Syukur itu tanpa tapi. Sabar itu tidak bertepi sampai mati. Syukur itu tanpa tapi. Sabar itu tidak bertepi sampai mati. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang suka berkeluh kesah, orang yang banyak curhat sama temannya dan temannya itu enggak ahli bidangnya, itu termasuk dia enggak bersyukur. Yang ketiga, tadi la'alakum tattaqun, yang kedua la'alakum tashkurun, yang ketiga la'alahum yarsyudun. La'alahum yarsudun artinya selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah. Selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah. Inilah paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal ilmu kita. Ramadan ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Amin ya. Ya, semua penyakit-penyakit hati harus kita buat. Karena rugi sendiri kita Bu. Ya Bu, yang penting kita tuh jadi orang bukan jadi orang yang hebat, tapi jadi orang yang bisa memberikan manfaat. Yang penting bukan jadi orang yang sempurna, tapi yang berguna, yang bisa memberikan kebaikan dan manfaat kepada yang lain. Itu yang harus dilakukan. Makanya mulai hari ini Bu, pastikan kita nggak usah lagi ngomongin orang, fokuslah dengan yang kita lakukan. Bu, pastikan kita fokus dengan 2 hal saja. Hidup ini Bu, fokuskan dengan 2 hal saja. Apa itu? Yang penting di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian kenang-kenangan saya dari 3 doa. 3 doa ini nanti bisa dilazimkan ya. Insyaallah kehidupan kita akan jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ikutin saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah